Apa sih yang ada di kepala kalian ketika mendengarkan nama J.K. Rowling? Kebanyakan kita ketika mendengar kata J.K. Rowling pasti adalah seorang penulis. Tapi tak banyak yang tahu bahwa dia juga masuk dalam jajaran bilioner dunia. Tapi seperti biasanya ketika kita melihat daftar bilioner, biasanya yang muncul di kepala kita adalah orang-orang yang menjadi pemilik industri. Industri minyak, industri retail, industri penerbangan, industri keuangan. Mereka ini adalah orang-orang yang memang membangun industri, memperoleh margin yang cukup besar, dan seringkali mereka adalah para penemu besar. Jarang sekali kita mendengar orang-orang yang bekerja dalam bidang kebudayaan, seni, dan seterusnya. Tetapi belakangan para selebritis Hollywood juga masuk dalam jajaran itu. Hollywood, Bollywood, bahkan K-pop juga masuk dalam jajaran itu. Pekerja seni lambat laun mendapat kesempatan yang besar, bahkan karya-karya mereka disaksikan oleh puluhan juta orang, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran orang menyaksikan video YouTube mereka. Itulah yang membesarkan mereka. Lantas, bagaimana dengan J.K. Rowling? Ketika dia melakukan perjalanan dari Manchester ke London, dia tiba-tiba mendapatkan ide tentang seorang anak yang mendapatkan ilmu sihir, lalu kemudian memukau dunia. Menulisnya di kafe-kafe murahan. Hidupnya tidak mudah. Memang rata-rata penulis itu hidupnya sangat sederhana. Sampai kemudian para penerbit besar ternyata pun enggan menerbitkannya. Mereka mengatakan buku cerita anak-anak tidak ada pasarnya. Tapi penerbit ke-13 akhirnya menerima naskah mereka. Penulis yang hebat itu memang seringkali adalah orang yang tidak pernah menyerah. Sementara yang gagal kebanyakan adalah berhenti satu langkah sebelum berhasil. Hanya saja satu langkah terakhir ini yang mana tidak diketahui. Nah, kembali ke Indonesia, gimana dong Indonesia ini? Saya mempunyai seorang narasumber yang akan saya turunkan tidak jauh-jauh karena saya termasuk orang yang mempertahankan suluh api yang berada dalam jiwanya ketika dia baru lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya kemudian bertanya mau apa karirnya dan saya melihat dia membawa sebuah buku yang ditulis di kampus. Sangat sederhana, fiksinya belum berkembang, tetapi saya melihat dia mempunyai potensi yang besar. Lalu dia memutuskan untuk ikut pergi bersama saya ke berbagai daerah, menyaksikan kehidupan sambil kemudian belajar menulis, mengasah fiksinya. Sampai kemudian akhirnya saya mendapatkan sebuah buku novel karya anak muda ini yang namanya sudah berubah. Dulu namanya adalah Jombang, tiba-tiba namanya menjadi J.S. Hayren. Agak mirip ya dengan nama J.K. Rowling. Dan menurut saya ini barangkali adalah peruntungan yang baik bagi yang bersangkutan. Karena bukunya yang berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu ternyata sudah dicetak 10 kali hanya dalam tempo 6 bulan. Saya tidak menduga ternyata anak ini berhasil menembus dinding-dinding kesulitan seperti yang pernah dialami oleh J.K. Rowling. Bukunya kemudian menjadi sangat laris, menjadi bestseller dan dia juga mendapatkan penghargaan. Impian saya akhirnya menjadi kenyataan, dia sekarang menjadi penulis yang lumayan besar. Mudah-mudahan dia akan masuk dalam daftar bilioner di kemudian hari. Kita doakan saja bersama. Seperti apa? Inilah tamu saya yang melakukan transformasi diri dan mempertahankan suluh api dalam dirinya. Sehingga mereka kemudian menjadi orang yang memiliki makna dalam hidupnya. Bekerja dengan meaningful. Tentu saja ke depan dalam peradaban algoritmik ini banyak sekali orang yang menentukan hidupnya dengan menggunakan garis tentang AI dan tentu saja dengan teknologi. Kita semuanya sedang berburu ke arah technological skill. Padahal ketika teknologi ini berkembang, yang juga kita perlu pertimbangkan ke depan adalah human skill. Dan kecerdasan literasi ini adalah salah satu yang penting. Seperti apa? Mari kita ikuti tamu saya berikut ini yang sangat provoking, yang barangkali akan merubah cara pikiran Anda tentang membesarkan anak dan bagaimana menggapai karir di hari esok. Stay relevant. Jombang, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih, guruku. Suhu. Saya bisa menulis karena Prof. Renal. Sekitar 14 tahun yang lalu, ada seorang mahasiswa datang di kelas saya dan dia membawa sebuah buku yang dia tulis. Saya baca-baca, saya bilang apaan sih ini? Begitu saya lihat judulnya ternyata adalah seorang yang saya pernah kenal zaman saya mahasiswa. Orang itu meninggal di kampus dan dia sangat terkesan. Dan di tempat itu berkumpullah anak-anak muda yang belajar menulis. Dan tidak disangka orang ini kemudian menulis dan setelah
lulus ternyata dia mau datang ke sini ke rumah perubahan. Dan ikutlah bersama dengan kami, macam-macam dia saksikan dan pada saat itu saya menerima Writers of the Year dari IKAPI, terima kasih IKAPI, pada saat itu saya lupa tahunnya. Tetapi suatu ketika saya berpikir anak ini juga akan menjadi penerimanya dan ternyata beberapa tahun kemudian dia menjadi penulis terbaik dan kemarin saya mendapatkan video, saya bangga sekali karena dia baru saja ikut pameran buku di Malaysia. Di situ ternyata audiensnya sudah jauh melebihi dari orang yang berebutan tanda tangan kepada saya 10 tahun yang lalu ketika Jombang menemani saya. Saya manggilnya Jombang karena tiba-tiba sebagai penulis dia lebih banyak dikenal sebagai nama J.S. Hairen. Ya. Memang namanya J-nya Jombang, Santani Hairen. Dan sekarang lebih banyak dikenal J.S. Hairen. Itu yang ngasih nama juga. Ya. FGD kita malam-malam jam 11 malam, ingat saya. Ya, bagaimana ceritanya? Coba. Nama Jombang Santani Hairen ini nggak marketable, nak. Ya. Ya udah kita cari di nama siapa? Penulis J.K. Rowling. Oh. J.R.R. Tolkien. Oh, yaudah J.S. Hairen. Itu malam-malam di situ dengan Timmy, foundernya Kita Bisa, terus ada saya, ada Prof. Renal. Itu tuh dulu. Itu sekitar 2014, 15, 16. 2014, 2015. Berapa tahun dulu di rumah perubahan? 4 tahun, Pak, di rumah 4 tahun. Dari sebelum lulus. Jadi kalau nggak salah itu kan novel pertama saya terbit tentang seorang office boy yang bekerja di organisasi kami. Namanya Karnu dulu ya. Nah, Mas Karnu itu kan udah kerja jadi office boy dari zaman Pak Renal masih mahasiswa. Ya, mahasiswa, ya. Pak Renal, Bu Sri Mulyani gitu-gitu lah. Sampai di zaman saya meninggal, saya merasa ini adik-adik perlu tahu nih kisah Bapak ini karena tuh seakan-akan beliau adalah Sir Alex Ferguson-nya nih, organisasi ini. Ditemukanlah naskah itu sama Timmy, Al-Fatih Timur, Pak nih Pak. Gitu. Nah, saya ingat tuh sore-sore, saya udah diterima di sebuah pekerjaan. Ya, di perusahaan besar. Datanglah saya ke ruangan Prof. Renal. Saya dikasih sebuah buku, ditandatangan, dikasih 1 pulpen. Nak, kamu mau berkarya atau jadi karyawan? Nggak ada masalah dua-duanya, terserah aspirasi karir. Satunya kamu akan dari awal, kalau jadi karyawan kamu akan, apalagi lulusan FEUI, ya kamu insya Allah dari awal akan menyenangkan lah perjalanan karirnya. Tapi ya begini, naiknya statis. Kalau kamu ikut saya jadi asisten lah, sambil belajar nulis sama saya, kamu mungkin akan begini. Nanti gini. Padahal saya dalam rangka menipu kamu. Biar jadi asisten. Jadi saya kemana-mana ikut program 4 tahun. Nah, jadi belajar nulis di pesawat, di rumah perubahan sampai malam, kita talk show di mana, mengajar di perusahaan apa di kampus. Termasuk ketika saya mendapatkan gelar dari masyarakat adat Dayak itu ya. Kita ikut ya. Ke tengah hutan kami, Kalimantan ikut tuh saya. Saya punya banyak foto Prof. Renal lagi nulis. Kamu, ya udah Pak. Saya tanya orang tua saya dulu. Nah, karena kan orang tua kita nggak setuju Pak Ibu saya. Semua orang tua yang anaknya kuliah di Fakultas Ekonomi UI berharap anaknya menjadi direktur dan lebih baik lagi bekerja di bank atau di perusahaan otomotif. Nah, apalagi kamu kuliah FEUI gitu. Tapi setidaknya dengan bersama Prof. Renal saya bisa menunjukkan kemenangan-kemenangan kecil karena memang novel pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu tidak laku pemirsa. Tapi walaupun tidak laku satu hal di sini tuh dibangun. Dibangunnya di tempatnya sama pendekar. Ya, begini, Jombang. Saya masih ingat ini masih ingat yang ini, buku ini. Ini adalah banyak yang barangkali sekarang mencari. Ini adalah dulu ketika saya mendorong mahasiswa saya untuk kesasar di luar negeri dan mahasiswa ini kemudian tugasnya adalah membuat laporan, presentasi dan setelah itu saya tawarkan mau nggak kalian diterbitkan buku dan akhirnya jadi 2 buku ya. Ini ada namanya nih J.S. Hairen. Dan untuk memberikan bobot kredibilitas saja saya kasih tanda tangan saya di atasnya sebetulnya ya. Tapi akhirnya buku ini disunting dan diterbitkan oleh saudara Hairen ini dan ini adalah buku yang bagus ya. 30 paspor ya. Ini pengalaman mahasiswa. Masih ingat ini? Masih ingat dong. Kan saya juga ikut kelas itu. Padahal kami mengira tugas kuliah aja. Nggak taunya jadi buku. Kemudian buku ini masih ingat? Apa ini? Ini adalah buku yang ditulis saya minta Jombang hadiah ulang tahun pernikahan kami ya. Kalau tidak salah ke-25 saat itu ya. Istri saya membuat buku tentang saya membuatkan novel. Jadi Jombang saya minta untuk melakukan riset kepada masyarakat. Masih ingat kemana aja? Pura-puranya kamu mahasiswa yang skripsian. Kamu wawancara istri saya padahal sebetulnya riset untuk novel. Jadi
Dari situ tradisi riset itu jalan untuk kemudian menulis novel dengan riset di masyarakat. Sangat jalan Pak. Saya novel, hampir semua novel saya itu risetnya seperti bagaimana kita membuat jurnal dengan Pak Rena. Cuma dikemasnya jadi populer aja, jadi novel. Contohnya mungkin yang ini, Kami Bukan Sarjana Kertas itu kan, dulu kan idenya itu nyeletuk saat kami lagi ngopi di Pantai Banyuwangi itu. Lagi bantu Pak Abdullah Aswarana saat itu, ya. Kamu Kairen lihat deh, nanti 10 tahun lagi akan ada generasi yang depresif, yang di rumahnya tidak boleh negosiasi dengan orang tuanya, yang ijazahnya tidak benar-benar berguna, yang ekspektasi orang tuanya pengen anaknya jadi raja wali, tapi di rumah saja diikat gitu. Lihat deh, nanti itu akan banyak gitu. Dan itu nggak salah mereka, tapi salah sistemik yang ya ada yang orang tua ekspektasi ketinggian, dengar tetangga dikit minder, atau justru orang yang membangun, yang merawat sistem pendidikan kita ini akan jadi generasi sarjana kertas. Benar itu, akhirnya saya riset ke berbagai kampus, muncullah novel Kami Bukan Sarjana Kertas, terbit 2019. Dan itu jadi novel ke-8 saya, yang mana akhirnya jadi novel pertama yang akhirnya meledak Pak. Sampai buku ke-7 kan, kalau nggak laku, kalau nggak ya biasa aja. Gitu. Saya tuh pernah Pak datang ke Gramedia, hari ini bukunya segitu. Minggu depan masih segitu. Sedih ya? Sedih banget. Sendiri di rak bestseller, nanti novel saya di sini. Tapi nggak satu doang, tapi banyak. Tapi mulai novel Sarjana Kertas ini, sampai ke yang terakhir itu Dompet Sepatu Ibu, wah itu otomatis ya. Itu Ini saya udah baca sebagian nih, depan-depannya. Tertegun saya, ini adalah kisah tentang orang yang kehilangan ayah ya? Iya, jadi seorang anak perempuan yang dijanjikan sepatu oleh ayahnya. Nanti kamu kalau lulus sekolah, diterima di universitas, ayah belikan sepatu baru. Dia orang miskin, anak tengah, nomor 6 dari 11. Pakai sepatu bekas ibunya punya dulu atau Bekas kakak-kakaknya. kakaknya, anak ke-6, perempuan, sama ayah kan dekat sekali. Dan dia harus jualan jagung ke sekolahnya. Turun dari gunung ke sekolah, setiap ketemu orang di desa-desa sambil jualan jagung dia pamer. Aku mau dibeliin sepatu baru sama ayahku, aku mau dibeliin sepatu baru. Nyampe di sekolah teman-temannya berbagi contekan, dia masih pamer. Ujian dimulai 5 soal, 10 soal, 15 soal. Tiba-tiba datang orang. Datang gurunya. Datang orang ngasih kabar ke dia. Ayah kamu yang tadi janjiin sepatu baru meninggal dunia di perjalanan. Bayangkan anak perempuan dapat janji seperti itu di hari yang sama. Nah, ini yang paling terbaru, yang paling ngebut dari semua novel saya penerimaan terhadap pembacanya, Pak. Nah, riset-riset, balik ke riset tadi. Orang mengira novel itu ya hanya merenung, hanya imajinasi. Oh tidak, itu riset, ada kerangka, ada bagaimana membangun konflik. Saya tuh belajar Pak, ke banyak penulis di Indonesia, akhirnya kan masa-masa nggak laku itu, aduh gimana ya, ototnya udah kuat nih karena dibangun sama Prof. Rena. Tapi kan Prof. Rena menulisnya adalah non-fiksi, ilmu pengetahuan, sementara saya harus menulis novel. Ototnya sudah ada, tapi ada sesuatu yang kurang. Saya datangilah penulis-penulis hebat itu. Di Lestari, Ahmad Fuadi, Terelie, bahkan sutradara Gina Esnur, Raditya Dika, saya pernah kerja sama Bang Radit. Macam-macam saya kerja sama Pak Riri Reza dulu syuting film ke Sumba. Sampai saya ikut kelas-kelas internasional, saya ikut sendiri aja. Ternyata dari semua cerita hebat di dunia ini, itu punya satu kesamaan. Apa itu? Mereka punya kerangka yang mirip, Pak. Punya cara menjabarkan cerita yang mirip. Bagaimana cerita dimulai. Nah, novel Bunda Lisa dan novel Karno, novel-novel pertama itu kan saya mulainya dengan pada suatu hari, saya datang ke kampus, saya melihat ombak. Sejak buku ke-8, Kami Bukan Sarjana Kertas, sampai buku ke-17, bahkan besok nanti novel terbaru saya itu judulnya Rumah. Openingnya selalu saya buka dengan sesuatu yang langsung sangat menampar. Entah itu kejadian yang menyebalkan, entah itu perang, entah itu adegan di kelas dosen yang ngunciin pintu langsung disebar tikus di kelasnya, atau langsung kayak tadi anak perempuan yang ayahnya meninggal, langsung seperti itu. Kami pengen lihat sebuah cerita ketika naganya langsung datang ke desa. Kami pengen lihat kecelakaan langsung di halaman pertama. Atau yang manis-manis, kami pengen lihat ada anak baru nih, cantik atau ganteng, disuruh duduk tiba-tiba sebelah kamu. Kami nggak butuh lagi, oh dia bangun, nyalain motor. Nah itu dulu saya kayak gitu tuh. Nah, itu baru permulaan. Nah, jadi tidak linear berceritanya. Tidak perlu, itu nggak apa-apa jadi bahan yang kamu pegang, tapi kami ingin langsung lihat bagian paling pentingnya. Itu opening aja. Nah, ke belakang itu ada kerangkanya, ada cara menulisnya, sampai terbentuk
habitnya di saya. Saya masih ingat ketika ini, coba di Banyuwangi, apa yang terjadi ketika kemudian muncul kata sarjana kertas itu? Saya waktu itu ngeledekin kalian, ngapain lu jadi sarjana kertas begitu ya? Apa itu yang masuk dalam pikiranmu sehingga kemudian timbul gagasan menjadi Jadi buku dengan seperti Prof. ini? Renal itu kami terbiasa berdebat ya pemirsa. Prof. Renal itu selalu encourage kami untuk tumbuh, berdebat, mencari jalan baru. Itu yang diajak ke sini anak-anak RK Menti itu sambil ikut kerja dengan Prof. Renal. Nah, jadi sebenarnya yang di Banyuwangi tadi itu bermula dengan sebuah perdebatan. Lu lihat deh nanti Jombang, angkatan lu itu akan banyak yang ijazahnya nggak terlalu bermanfaat gitu. Nah, itu dari situ tuh awalnya. Sarjana kertas. Dan percaya, Jombang percaya dengan Waktu itu ucapan saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Nah, itu bagus kalau nggak percaya. Jadi terjadilah Ada virus yang bekerja. turbulensi ide. Akhirnya saya cari tahu. Oh ternyata bisa jadi itu memang ada di sebagian orang, bisa jadi di sebagian orang ijazahnya berguna gitu. Tidak serta-merta pernyataan itu valid ke semua orang, tapi nah di situ jadi menariknya. Sehingga dapatlah kenapa ada 7 karakter di sini? Karena pengen jadi sarjana itu karena 7 alasan. Misalnya tokoh utamanya, tokoh-tokohnya itu 7 lulus kuliah pengen S2, pengen jadi pengusaha, pengen kerja gaji tinggi, dan seterusnya sampai yang ke-7 tidak pengen apa-apa, tidak tahu pengen apa. Dialah yang saya pilih jadi tokoh utamanya. Dia yang berasal dari perdebatan kita itu, yang mana pembaca itu sangat mencintai si tokoh utama ini. Jadi, nah itu riset itu penting sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang kuat, tokoh-tokoh yang bahkan dia nyeletuk aja dalam dialog tuh pembaca langsung tahu. Bang, karakter ini gimana kelanjutannya? Itu kalau orang tuh udah sangat suka dengan apa yang kita buat, kitanya juga jadi senang gitu. Kitanya juga jadi wah, kerja keras gua terasa. Nah, satu lagi momennya kenapa sarjana kertas? Ini Prof. Renal bertanya. Khairen, kamu udah nulis 6 buku, 7 buku. Kamu sarjana ekonomi manajemen. Salah satu pelajarannya marketing. Buktikan dong kamu bukan sarjana kertas. Nah, itu tuh jadi Ya, tidak hanya produksi tetapi harus bisa membuat bukumu bestseller. Nah, itulah jadinya di buku ke-7. Seingat saya, tolong saya dikoreksi. Seingat saya pada saat lagi stuck, ada rasa frustasi, saya pun frustasi. Ini anak udah berapa tahun kok nggak menghasilkan karya saat itu. Saya agak marah, masih ingat itu. Saya sempat marah itu. Dan saya kasih ancaman kalau nggak salah. Iya, saya masih ingat situasinya. Ya, terus kemudian saya bilang, lo mendingan pergi deh, keluar. Jangan diam di sini terus. Tetap kamu bisa mendapat uang saku di sini, tapi harus pergi keluar. Dengerin suara masyarakat. Gimana? Kalau tidak salah saya bilang, dia naik kereta api, dengerin tuh orang di kereta api ngomong apa, keluh kesah orang seperti apa. Pergi ke gedung perkantoran, kamu dengerin tuh anak-anak yang kerja di kantor, keluh kesahnya apa. Saya ingat banget malam itu kita habis di atas gitu. Habis balik dari luar kota. Jombang, kamu udah karya ke berapa sekarang? Ke 6, ke 7. Ingat saya waktu itu habis dengan almarhum Pak Ujang juga. Nah, gini, kasih air di sini kamu. Jangan di sini, taruh di sini. Biar kamu berenang. Ayo kamu coba sendiri sekarang. Ya, terakhir saya temenin. Buatlah kamu hidup dalam air di kolam yang airnya sudah setinggi ini. Ya. Nah, terakhir saya temenin, kan kita sampai ikut naik kereta. Bapak ikut naik keretanya waktu itu. Naik KRL bareng saya pagi-pagi, ikut. Ada saya fotonya. Kita novel Sarjana Kertas ini teman-teman riset 4 judul serial ini. Kami bukan sarjana kertas, kami bukan jongos berdasi, kami bukan fakir asmara, kami bukan generasi bacot. Itu risetnya ditemani oleh Prof. Renal. Itu Bapak, ayo, ini terakhir ikut saya, habis itu kamu kepak sayap sendiri. Dan benar kan habis itu, benar momen habis itu, ini jadi, tapi saya hold dulu. Saya belajar akhirnya ke Mas Riri Riza, sutradara. Saya di casting untuk film, sama Bang Radit juga akhirnya ikut jadi tim produksinya. Kalau nggak salah sempat ke Sumba waktu itu, bikin film di Sumba. Ya. Nah, oke. Akhirnya ilmu dari Prof. Renal saya kawinkan dengan ilmu seninya Riri Riza dan ilmu komedinya Raditya Dika. Wah, kamu dapat first class. Orang-orang hebat itu. Ilmu magisnya Adi Lestari digabung jadi satu, plus ditambah ciri khas saya sendiri, jadilah karya yang berbeda sekali. Kita mendengarkan orang ngomong apa sebenarnya, celotehan mereka. Ya. Oh gini ya, kenapa muncul term jongos berdasi, kenapa muncul term generasi bacot, kenapa muncul term fakir asmara, karena tuh lingkaran dari kecil, dari remaja sudah dikekang oleh ekspektasi, oleh sistem pendidikan yang tidak kuat, pas remaja, pas kerja juga ternyata ijazahnya ya begitulah. Hanya menjadi kertas saja. Sampai akhirnya ketika mau menikah dalam fase asmara pun tidak bisa menentukan
gue mau pasangannya seperti apa misal, atau gue tuh layaknya gue membawa value seperti apa. Jadinya ya fakir miskin dipelihara oleh negara, fakir asmara siapa yang pelihara? Apa itu fakir asmara itu? Ada term misalnya di Gen Z atau di millennials tuh jadi badut gitu. Cuma ngerawat pasangan orang jadi dekat, tapi pas udah nggak utuh ditinggal, itu misalnya salah satunya. Yang mana itu sebenarnya kalau ditelisik ada polanya, itu dari si sarjana kertas itu bisa jadi si fakir asmara nantinya. Gitu. Dulu ketika menemani saya seminar-seminar itu, selalu saya punya kebiasaan sebelum masuk ke ruang seminar, saya masuk dulu ke toilet, ya, ke restroom. Saya bersihkan rambut saya, yang muka berminyak saya bersihkan, tapi saya selalu melihat, mungkin kita merasakan saat itu, melihat ada banyak sekali orang yang datang ke gedung-gedung perkantoran di Sudirman itu. Mereka baru turun dari KRL atau apa dan baru bawa ke kantor, dan mereka bajunya agak lecek sedikit tapi bawa dasi begitu ya. Bawa dasi. Mereka kemudian pasang dasi. Seingat saya kemudian saya bilang, coba perhatikan anak-anak itu seperti itu. Kasihan sekali ya mereka. Kurang lebih begitu. Di tengah-tengah udara yang panas di Jakarta, mereka kemudian dipaksa untuk memakai dasi karena bekerja di bank padahal uangnya nggak cukup begitu ya. Sama satu lagi sambungan Bapak waktu itu. Orang-orang yang di segitiga emas ini ada kemungkinan besar pendapatannya tidak sebanyak yang di area-area pabrik gitu. Tapi ya mereka membeli gengsi gitu. Itu ingat saya. Yang penting gelarnya atau pangkat di kartu namanya itu dikasih aneh-aneh. Ada era-era itu. Era gitu. startup, kemudian mereka dikasih gelar chief dan sebagainya. Padahal dia kerja sendiri. Ini mengenang masa lalu ketika saya bertemu dengan dulu yang pernah belajar dengan saya sebagai mahasiswa dan pernah membantu saya sebagai asisten, menemani saya bukan hanya di kelas di UI tapi juga ke jalan, dan saya harapkan orang-orang seperti itu tumbuh. Makanya sekarang saya sedang merekonstruksi, jadi saya akan membawa ke sini supaya ini barangkali bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa seorang guru itu bagi saya harus bisa menghasilkan orang yang lebih hebat dari dirinya. Jadi Jombang, Hairen sekarang sudah mendapatkan penghargaan. Ini saya pamerin nih, mana Mas? Mana? Coba. Mau saya pamerin. Ini saya nggak pernah peduli, Pak. Begitu dapat penghargaan ini saya taruh sembarangan di rumah. Ya. Ini adalah novel terbaik tahun lalu. Ya. Ini penulis terbaik, Writer of the Year. Ini Writer of the Year. Nah, ini yang dulu Jombang bantu saya untuk menerima ini, yang dengan saya dulu ya. Nah, ini Book of the Year. Jadi dua penghargaan dalam 1 tahun. Penulis-penulis teman-teman senior itu pada bingung, kok lu bisa 2 sekaligus? Saya juga tidak tahu karena gurunya, Prof. Kasali. Saya mengundang Hairen bukan untuk memuji-muji saya di sini begitu ya. Tapi saya ingin agar kaum muda belajar, kalau Andi Noya bilang lentera jiwa begitu ya. Karena dalam setiap orang itu ada raksasa besar dalam dirinya, dan ada lentera yang membara, dan kalau itu bekerja, suluh api itu bekerja, maka dia akan tidak pernah akan padam dan akan jalan terus. Jadi ada suluh api yang bergerak terus yang tiada padam karena bekerja secara otomatis. Oke, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Oke. Jadi kopi Saya inspirasi single espresso ada nggak, Pak? single espresso. Oke. Boleh deh. Saya kopi hitam ya, yang jangan yang seberat dia ya. Ya, oke, baik. Pada waktu itu kan godaan untuk kerja di perusahaan multinasional cukup besar. Waktu sudah dengan saya pun, seingat saya ada panggilan, dan kemudian tentu kan keluarga orang tua pasti juga ingin anaknya bekerja di perusahaan sudah mapan dan lain sebagainya. Kenapa itu tidak diteruskan ke sana? Saya selalu ingat tuh kalimat Prof. Renal ketika, mungkin Bapak sepertinya mengutip dari Napoleon Bonaparte atau dari siapa. Kamu berdiri di pundak seorang raksasa. Isaac Newton. Isaac Newton. Ya. Supaya kamu bisa melihat jauh. Kamu masih kecil, baru lulus, kamu belum bisa melihat jauh. Saya tahu kamu punya potensi. Memang musuh terbesar itu negosiasi dengan orang tua. Kan? Kita nggak boleh melawan. Kita harus bisa melihatkan kemenangan-kemenangan kecil. Kalau dengan teman-teman lingkaran saya tinggalkan mereka akhirnya, Pak. Karena kan tidak suportif. Mungkin bercanda-bercanda di belakang. Apaan sih, kami udah karirnya segini, lu masih di situ. Itu bisa ditinggalkan. Ingat ya teman-teman, kalau ada yang tidak mendukung impianmu, yang harus dibuang, ditinggalkan itu bukan impiannya, tapi teman-temannya. Jadi masalah. Jadi masalah begitu ya, teman-teman yang harus dibuang. Lingkarannya. Kita harus keluar dari lingkaran kita. Sehingga ya. tergantikanlah teman-temannya seperti Raditya Dika, tergantilah temannya seperti Riri Riza dan sebagainya. Nah, tapi menjadi masalah ketika orang tua kan. Ya, itu orang yang kamu cintai dan memikirkan, mendoakan supaya berhasil tentunya. Rumah kita nih gimana masa ditinggal? Saya rekrut ibu baru kan nggak mungkin. Saya masih ingat ketika itu saya dijemput oleh orang tua dan diajak ngobrol sama saya. Ya. Waktu di Padang ya Pak, waktu saya talk show di ya. Padang ya. Iya.
Ya, sampai ke Bukit Tinggi kami masih ngobrol saat itu. Itu sengaja bukan saya yang ikut, jadi kami tuh ganti-gantian guys. Kadang yang ikut profesional keluar kota tuh saya, kadang tuh Timi, Al-Fatih Timur. Kayaknya waktu itu yang ikut Timi deh, saya males Pak ketemu ayah ibu saya, nanti saya dimarahin. Ayahnya adalah seorang wartawan senior yang terpandang di Sumatera Barat. Sama nasihat Bapak itu, be a driver. Maksudnya jadi driver itu, kita tuh punya mandat dalam kehidupan ini. Kita tuh punya sesuatu yang kalau tidak kita wujudkan, dunia tuh kehilangan gitu. Ada makna yang harus kita wujudkan gitu. Ada tanggung jawab yang harus kita sampaikan. Saya menganggapnya waktu itu lewat berkarya, lewat tulisan, dan benar. Kadang saya tuh menemukan kayak gini Pak. Waktu itu ada yang viral di medsos. Terus dia video call, ibu itu video call saya. Mas Khairen, anak saya sudah ya 2-3 minggu nggak pulang gitu. Katanya dia mau bunuh diri dan viral di medsos. Tapi gara-gara baca yang ini, kami bukan sarjana kertas, dia jadi pulang dan dia peluk saya. Loh, gimana bisa dapat novel itu? Dikasih editornya. Gitu. Wow, ternyata itu sesuatu yang tidak ada di catatan akuntansi nih. Nilainya lewat dari sini. Itu Bapak juga bilang, uang tuh sampai sini doang. Tapi dampak ke orang lain tuh sampai sini. Nah, ketika saya nulis Dompet Ayah Sepatu Ibu, ada yang kirim videonya ke DM saya, Bang. Ayah saya, ibu saya berantem. Wah, terima kasih Pak. Nah, minggu depannya dikirim lagi berantem. Sekarang saya baca novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, saya pura-pura taruh deh Bang di meja. Ibu saya baca, ngintip. Tiba-tiba pelukan sama ayah saya. 1-2 minggu kemudian, saya talk show di kota dia datang. Oh ini ya orangnya. Gitu. Wah, kalau kita penulis kan Bapak kan mengalami menulis itu ya sendiri, kita nggak dilihat orang. Yeah. Kita sendiri, kita nggak tahu reaksi orang, apakah nangis, bahagia, ketawa, sedih. Ternyata apa yang saya tulis malam-malam, pagi-pagi, di kereta, di mana itu ternyata dampaknya segitunya. Nah, mungkin kalau nggak Bapak bukain tuh dulu, pena kamu tuh bisa mengubah orang loh, Khairen gitu, bisa. Itu buktinya kayak gitu. Terus ada kami bukan jongos berdasi sambungannya juga. Ini saya buka ya, nanti Boleh, saya Pak? borong semua ini ya. Ini memang buat saya bawa taruh ke rumah perubahan, Pak. Tapi saya tahu maksud Pak Renal itu borong itu apa, teman-teman. Pak Renal itu tidak mau, gini, Pak Renal itu selalu menghargai buatan murid-muridnya. Dan itu kebawa sama saya sekarang, Pak. Saya kok talk show, ada pembaca saya penulis baru, dia mau kasih ke saya, gue nggak mau gratis, gue bayar. Karena kita menghargai karya itu. Gue tahu di awal-awal gue jadi penulis nggak laku, gue beli lo sekarang. Nangis Pak. Itu jadi Pak Renal bilang borong itu tuh bukan merinding nih, bukan karena mau ngasih duit. Karena tadi saya baca ini, saya baru baca bab 1 terus terang ya. Tapi benar-benar saya terenyuh dan saya pikir saya nggak akan berhenti nih baca ini ya. Dan ini barangkali seperti nonton Netflix ya, yang ada berapa series, berapa episode, totonya sudah jam 1 pagi udah selesai kita nonton. Dan ini ada pembukaan-pembukaan yang saya kira saya juga kenal modelnya ini. Ada quotes di depan selalu ya. Episode 1, anak pinggang gunung ya. Kemudian di atasnya ada semacam quotes ya, yang italic ini. Saya nggak kenal nih cara-cara seperti ini. Apa material termahal di dunia? Tangis bangga ayah dan ibumu. Misalnya diberikan seperti itu. Jadi ini adalah renungan, refleksi-refleksi yang bisa ditanamkan. Kemudian di episode kedua judulnya Rotan. Saat seorang ibu sakit, seisi rumah panik. Ini benar ya. Saat seorang ayah sakit, kau mungkin baru tahu saat dia hendak sembuh. Saat dia sembuh, taunya oh ayah kemarin sakit. Gitu. Tapi walaupun nggak semua kayak gitu, tapi ya seorang ayah itu cenderung dia menyimpan sakitnya sendiri kan. Walaupun itu sebenarnya nggak baik. Menulis novel juga ada risetnya. Sampai sekarang itu tetap dilakukan sampai seperti sekarang. itu. Atau bisa juga mendapat inspirasi dari bertemu orang atau apa begitu? Dua-duanya, bertemu orang dan pergi riset. Saya ceritain dua deh. Satu novel yang baru akan terbit, satu yang saya mengeluarkan biaya besar sekali untuk pergi riset bolak-balik ke Indonesia Timur. Nah, yang baru mau terbit ini judulnya Rumah. Cerita tentang bagaimana anak-anak muda itu, ya dia tokoh utamanya perempuan. Usianya mungkin 25, 26, 27, tapi dia ada dendam di rumahnya nggak diterima. Ternyata beberapa pembaca saya itu curhat kalau, Bang, kalau keluarga kami itu nggak fungsional, Bang, jadi nggak relate dengan hal-hal indah gitu. Saya riset lah itu. Terus saya kan lumayan sering ke pesantren sekarang Pak, ngajar Pak, kayak ngajar talk show. Itu gairah untuk menjadi novelis atau dengan karya sastra seperti ini di pesantren hidup ya? Hidup sekali. Saya sering, hampir tiap minggu saya diundang ke pesantren Pak. Nah, lama-lama saya melihat, oh, anak pesantren ini ternyata tidak semuanya yang mau masuk pesantren. Tidak semuanya karena panggilannya sendiri. Tapi ada orang lain yang mendorong dia untuk atau taruh di sana. Ya. Orang tuanya.
Sebagian didorong orang tuanya. Dari yang sebagian ini ada yang terpaksa, ada yang akhirnya ya mau, senang juga. Saya riset lah bagian anak-anak yang terpaksanya ini. Nah, saya jadikan dia sebagai tokoh. Bagaimana dia membenci orang tuanya, bagaimana dia tidak bisa memaafkan rumahnya. Tapi perjalanan cerita ini kepada orang tua, mungkin nanti kasihlah novel Rumah kepada anak Anda atau Anda baca sendiri. Bagaimana rumah itu ternyata tidak dibangun dari keringatnya abang-abang kuli bangunan. Tapi dibangun dari maaf, tolong, terima kasih, dari belayan kepada anak, dari pijet ayah, pijet ibu, dari oh aku harus ke rumah, aku harus jemput anakku, aku harus mengucapkan semangat kepada ayahku, aku harus berdialog dengan istriku, dengan suamiku gitu. Ada jiwa di dalam rumah jiwa itu. di dalam Jadi rumah. inilah yang membedakan antara house dengan home gitu ya. Yes. Yang diceritakan adalah a home. Ya, kalau That's what people need. kalau di Indonesia kan rumah dua-duanya, Pak. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada Ya. house, ada home. Itu. Tapi dia udah keliling dunia, tapi ya dia nggak ketemu rumah. Ya mau nggak mau kamu kalau mau ketemu rumah kamu maafin ayah ibu kamu. Nah itu saya temukan dari beberapa pembaca saya yang akhir-akhir ini kalau saya talk show tuh curhat sampai nangis. Saya sering upload videonya, Bang. Kami butuh dong cerita begini. Oh oke, menarik. Saya risetnya 2 tahunan lah, saya risetnya 1,5-2 tahun saya risetnya. Sekarang sudah bisa hidup layak jadi penulis, lumayan. Alhamdulillah ya. Di Indonesia itu tidak ada penulis yang bisa hidup dari menulis, teman-teman. Nggak bisa. Karena satu, royalti buku itu kecil, 10%. Sambil diminum tinggal espressonya ya. Wih, Ya. Cafe Breezy, Rumah Perubahan, Jakarta Escape. Kayaknya Wajib saya dikunjungi ya. bikin acara sering-sering di sini. Bisa, boleh kan? Datang aja. Boleh datang ya. Tadi soal pajak, soal royalti. Memang cuma 10%. Beberapa penulis itu mungkin bisa dapat 12-13%. Kalau dia udah sangat bestseller gitu. Dia udah punya nama besar. Kemarin saya pulang dari Malaysia, saya membawa kabar bahwa di sana novel saya disambut luar biasa. Di Indonesia saya tuh, lihat di video yang dikirim itu. di Indonesia itu saya mungkin alhamdulillah sekarang termasuk yang mega bestseller, Pak, sebetulnya. Cuma ketika saya ketemu penulis-penulis dari Malaysia, bahkan yang levelnya tengah-tengah aja, saya diketawain, Bang, cuma segitu gitu. Kami penulis biasa aja tuh juga segitu. Kalau penulis level A, level tier S kami tuh. Oh, jadi pengertian bestseller di sana berapa ribu eksemplar? Oh, bukan dari ribu sih, Bukan. dari income-nya gitu. Oh, dari income-nya. Nah, dari income-nya. Jadi Income-nya artinya dapat persentase lebih besar oh sebagai enggak. Royalti itu sedunia tuh emang kayak gitu, Emang Pak. segitu. Nah, yang membuat kenapa bisa penulis-penulis besar di Indonesia dan Malaysia itu ada perbedaan begitu? Karena minat bacanya di Malaysia itu besar sekali. Jadi dapatnya dari mana mereka? Dari Orang beli buku, Pak. karena jumlah orang yang beli buku. Mereka itu dari SD, SMP, SMA, Ya. ya dikasih subsidi oleh pemerintah. Untuk beli buku. 100 sampai 250 ringgit per tahun. Buku gratis. Kalau misalnya 100 ringgit kan berarti 400 ribuan, 350-400 ribu. Kalau Berarti 1 juta kurang lebih lah begitu ya. Kalau 250 ringgit. ya, bayangkan kalau sekali makan 15 ribu, sebulan makan gratis, bisa lah kali ya ini ngasih buku buat pelajar Indonesia setahun. Harusnya pemerintah berpikir ke situ. Kedua tuh pajak, Pak. Ya, Bapak merasakan lah, pajak penulis tuh berlapis-lapis. Ya. Saat Anda beli buku saya di Gramedia, langsung potong pajak. Saya sering mendengar keluh kesah para dosen yang mendiskusikan pendapatan uang dari royalti buku dan potong pajak dan sebagainya. Tapi saya adalah orang yang, ini mohon maaf saya bukan bersombong diri, tapi saya tidak pernah melihat berapa uang yang saya terima dari buku, karena kalau kita tahu berapa uangnya sedih kita nangis gitu ya. Jadi penulis bekerjanya sangat keras, tapi kemudian penghargaannya ya, walaupun buku kita bestseller ya, buku saya banyak juga ya kan, lumayan lah ada ya. Tapi saya selalu mengajarkan agar kejarlah di luar itu, karena ini adalah galeri untuk dan juga suatu karya yang tentu saja membuat kita hidup begitu kan, dan menghidupkan orang lain. Nah, teruskan coba. Jadi di Malaysia seperti itu, pajaknya bagaimana? Nah, Ya. kalau kita kan tadi pajak. Dan mereka tidak dibajak ya bukunya ya? Di Indonesia ini buku kami dibajak, negara diem. Ah. Saat pajak kami dikejar. Jadi kalau pajak diambil, kejar dong para pembajak itu. maksud Ada saya- kontribusi lah begitu ya. Ya. Jadi dirawat, Pak, dirayakan sekali membaca buku dari tiap rumah. Keluarga itu tuh
pamer kami itu udah baca berapa puluh buku, berapa ratus buku. Jadi kalau ada pajak kendaraan, negara memperbaiki jalanan, gitu ya. Harusnya kalau ada pajak buku, negara juga memberikan bantuan kepada para siswa agar bisa membeli buku, begitu ya, kurang lebih begitu ya. Begitu, tapi selama ini kan yang beliin kalau nggak orang tua, kalau nggak sekolah gitu. Jadi makanya orang mau nggak mau akhirnya, aduh nggak baca buku, bacanya drama-drama selebritis, berkelahi-berkelahi di medsos. Tapi sekarang itu udah mulai bergeser Pak. Gen Z, millennials itu jadi rakus, mulai bangkit gairah Dari membaca. mana indikasinya bisa terbaca itu? 2-3 tahun terakhir ini tuh sangat kuat. Pertama saya bedah dulu millennials. Ya. Generasi saya itu kan mulai punya posisi, mulai punya uang yang lumayan, dan mulai punya anak, menikah. Datang ke talk show saya Pak, minta dana tangannya itu setumpuk. Ini istri saya Bang, ini anak saya. Kami di rumah punya buku abang banyak. Dulu gua nggak punya duit Bang belinya. Sekarang gua udah punya Bang. Dari kecil kami cuma bisa minjem rental. Nah, itu millennials. Kalau Gen Z, mungkin kita pernah mendengar Citayam Fashion Week. Gen Z itu kan dikira apatis atau ansos sebagiannya, nggak semua. Tapi ternyata yang membangun perkumpulan lucu-lucuan untuk fashion itu adalah Gen Z. Citayam Fashion Week. Yang peduli isu sampah itu adalah Gen Z, pendawara. Dan gerakan membaca buku Gen Z itu Pak, tiap weekend tuh ngumpul di taman. Ngumpulnya itu 100 orang, 200 orang, itu hampir di setiap kota besar. Ya. Di sini juga pernah ada kumpulan pembaca buku. Ngumpul rame-rame, diam aja, membaca terus berdiskusi. Nah, kenapa kalian kayak gitu? Kami mulai males Bang, berantem mulu di medsos, artis-artis dikit-dikit berita aneh-aneh kayak Mempertontonkan kebodohan. jadi kayak apa ini? Kami nggak mau nanti kalau kami menikah punya anak kami itu terbiasa begini. Kami mau baca buku, kami mau di rumah kami punya perpustakaan. Jadi dimulai dari kami. Wow, respect. Jadi kalau saya ke kota mana, Tidak terlalu besar, tetapi kelihatan signifikan begitu. bukan nggak terlalu besar Pak. Besar. Setiap kota besar tuh ada di Indonesia. Namanya misalnya Batam Book Party, Padang Book Party, Bekasi Book Party, Semarang Book Party gitu-gitu. Nama-namanya beda-beda. Cuma itu ngumpul terus mereka. Dari yang sedikit-sedikitnya 20 orang sampai yang 200-300 orang tuh ada gitu. Teman-teman komunitas buku, respect. Dan datang nanti bikin acara. Bikin kali ya di Ya, sini. bikin acara ya. Di sini saya sih akan tempatnya nanti ya. Baik. Oke, jadi itu yang dilihat sekarang bahwa muncul Gen Z seperti itu. Lalu kemudian di Malaysia, kaget lihat orang Malaysia ternyata cukup mengenal karyanya Hairen. Ya, Jadi ada J.K. Rowling, di sini Indonesia punya J.S. Hairen. Saya baru ingat cerita ini. Dulu saya lupa ingat kejadian Saya ingat itu. tuh dicoret papan tulis. Woi. Kita coba berbagai alternatif yuk. Jombang, S. Hairen, Ya. J. Santanika, dicoba nih otak-atik. Apa ya? Udah 11:30 nih. Ini nih, JS Hairen bagus, Wah. Di Malaysia ternyata mereka mengenal Hairen. Ya. Bagaimana mereka bisa mengenal? Jadi perjalanan saya menjadi penulis internasional itu dimulai tahun lalu. Ya. Saat saya memenangkan 2 ini, dikasihlah hadiah sama penerbit saya, penerbit Grasindo, penerbit terbaik se-Indonesia. Ya udah Mas, kalau nggak diapresiasi negara, kita yang apresiasi. Pergilah kami ke, tadinya mau ke Frankfurt International Book Book Fair. Fair. Ya. Cuma waktu itu saya memboikot karena ada penulis dari Palestina yang menang penghargaan tapi dibatalkan malam penganugerahannya. Ada Itu unfair ya. minor detail. Bete lah saya, ngapain, nggak usah deh Frankfurt, cari festival yang lain. Penerbit menawarkan ke Sharjah, Dubai. Nah disitulah ketemu berbagai delegasi dari seluruh dunia. Dan disitulah saya pakai ilmu Renal Kasali. Bener Pak. Hari pertama saya di situ Pak, dilepeh Pak. Nggak ada negara-negara itu yang peduli. Saya udah bawa buklet, ini novel saya gini loh. Saya writer of the year loh. Di Indonesia novel saya mega bestseller, nggak peduli Pak. Oke. Saya nyalakan tombol, titit, jadi Renal Kasali bener. Saya datengin forum-forumnya. Saya sampaikan aja, nih di Indonesia kami memasarkan buku begini-begini. Saya keluarkan tuh fenomena-fenomena pengetahuan yang saya punya. Bagaimana kami bisa menembus pasar generasi muda, bagaimana kami... Hari kedua Pak. Don't ask but give. Nah, hari pertama kan saya nanya gimana sih cara nerbitin di sana, gimana sih biar bisa terbit di Malaysia, di Amerika, di Mesir. Ya nggak ada yang peduli. Gara-gara saya SKSD aja tuh ke forum-forum itu. Hari kedua mulai langsung rame Pak delegasi itu. Dari India, dari Mesir, macam-macam. Mungkin ada 10-20 negara yang datang. Gimana nih novel lu yang, khususnya yang ini sama yang kado terbaik ini mereka kepo sekali dengan 2 buku ini. Gara-gara ilmu Renal Kasali itu. Itu Ini jurus. bohong ini. Nggak bener. Kali ini bohong ini. Ini ilmunya Hairen sendiri. Merendah, Prof. Rena itu merendah teman-teman. Merendah, Prof. Rena itu merendah.
Jadi ya begitulah. Oh oke. Dan akhirnya ya jebol pertama dulu Malaysia. Ini beberapa negara ya kita kan nggak tahu kan. Bisa aja di situ mereka suka terus basa-basi. Jadinya nanti batal atau apa. Tapi seenggaknya pengalaman itu membuat pintu-pintu jadi terbuka. Gitu. Nah yang konkret pertama Malaysia sekarang. Jadilah terbit 2 judul di Malaysia. Insya Allah bulan Juli atau Agustus ini yang dari buku ini. Dompet Yang Ayah ini, Sepatu Ibu. Dompet Ayah Sepatu Ibu. Sama ya, kado ini terbaik. Saya rekomen Anda baca ini ya, dan juga tentu saja juga rekomen bukunya yang recent ini. Ini harus kita ceritakan ya. Ini dulu tidak laku. Kita akan usahakan ini jadi yang paling laku dari semua buku saya. Bunda Lisa. Jadi saya itu sekarang sedang menyiapkan Pak novel pertama yang Karno sama novel kedua ini ya pemirsa Rumah Perubahan Bunda Lisa. Saya akan tulis ulang. Karno akan bukan diterbitkan ulang Pak, tapi saya tulis ulang. Tulis ulang dengan style baru. Kemampuan hari ini. Kalau ini kan bener Pak, saya malu sendiri baca ya Pak. Pagi ini saya. Saya akan tulis ulang. Yang ini Bunda Lisa saya akan ganti judulnya jadi Perempuan Paling Tangguh. Saya akan mulai adegannya ketika Pulau Simelu naik kapal yang Bapak sering ceritain. Kalau ini kan ceritanya naik mobil, nyalain pergi kemana. Saya akan bikin adegannya itu langsung yang paling keren dari awal. Kalau yang Karno itu saya akan ganti jadi Lelaki Paling Setia. Insya Allah 2025-2026 lah. Antri dulu novel rumah ya, pemirsa Rumah Perubahan. Oke, jadi beginilah perjalanan karir seorang yang menyalakan suluh api di dalam dada jiwanya. Ya, saya bersyukur sempat bertemu. Karena Saya yang bersyukur, Pak. Seorang murid ini. Ya, seorang guru tidak ada artinya kalau tidak punya murid yang berhasil. Dia tidak bisa memamerkan karyanya kepada orang lain. Kamu apa pekerjaanmu guru? Dan maka pertanyaannya, guru itu pernah menghasilkan siapa atau apa? Karena murid saya pasti harus lebih baik dari saya. Ya, harapan saya seperti itu. Saya harapkan anak-anak muda bisa mengenal lentera jiwanya, ya, bagaimana panggilan dalam hidupnya. Karena tahun 2000 berapa ya di kelas saya dulu ya? 2000, saya 2012 kalau nggak salah. 12 ya, 2012 ada 2 orang dari Padang di kelas itu, satu kelas ya dengan Timi. Ya? Oh enggak, Timi itu kakak kelas saya. Kakak kelas ya, ada Timi, kemudian nggak beda jauh, kemudian ada Jombang, saling memberi rekomendasi, dua-duanya dari Sumatera Barat. Yang satu mendirikan Kita Bisa, ketika dia lulus sebagai mahasiswa berprestasi, pinter, dan di kelas menyenangkan karena aktif. Lulus, dia tulis panjang lebar kepada saya bilang ikut saya aja yuk, besoknya saya lepas di Pulau Buru begitu ya, menghadapi medan yang alang-alangnya setinggi ini, dan kemudian dia menjadi pendiri di startup terkenal Kita Bisa ya. Nah kemudian tahun berikutnya saya bertemu dengan Hairen, dan Hairen membawa sebuah novel apa yang dia tulis dari pengalamannya bersama dengan seorang bernama Karno. Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi buku besar. Ya, lalu kemudian setelah itu saya tawarkan, saya bilang sama Timi bawa ke sini anak itu, dan kemudian akhirnya dia mulailah menjadi orang yang menemani saya sehari-hari. Mudah-mudahan itu tidak menjadi beban ya, karena tujuan saya adalah membuka cakrawala, diskusi terus-menerus. Dan kemudian akhirnya sampailah perjalanan ke Banyuwangi itu ya, ketika kita menolong atau membantu Pak Abdullah Aswarana sebagai Bupati Banyuwangi pada saat itu. Ya. Sampai ke hutan Kalimantan loh kami. Saya punya banyak sekali foto Bapak lagi nulis di bandara. Di mana. Ya begitulah. Yang penting kita harus selalu keluar dari zona nyaman saya kira ya. Kalau kita hidup dalam zona nyaman, aman. Semua orang tentu pasti mencari itu, dan akhirnya kemudian selimut nyaman itu kita peluk erat-erat, dan akhirnya kita hangat di sana, tapi kita jadi yang bangun kesiangan. Sedangkan hidup ini harus terus berjalan, dan kemudian kita harus memberikan karya, meninggalkan jejak-jejak pada orang lain. Kurang lebih begitu ya. Saya mendoakan Hairen semakin sukses. Ini buku-bukunya semakin banyak. Ya, sekarang sudah berapa buku? Sekarang ada 17 judul, tapi yang masih terus dicetak ulang tuh ada 10 judul, Pak. 10 judul. Insya Allah tahun 2025 ini ada 2 lagi yang akan terbit. Pokoknya Anda cari saja nama J.S. Hairen yang setara dengan J.K. Rowling itu tadi. Kalau ya. ke Gramedia insya Allah itu sekarang udah di rak depan-depan, Pak. Rak depan ya. Depan, Pak. Kalau baru-baru masuk tuh langsung kelihatan. Sebelahan sama rak Rena Kasali. Baiklah ya. Demikian. Terima kasih ya. Pak Guru. Ya, saya jadi terinspirasi karena setelah ini saya akan mengundang mahasiswa-mahasiswa saya dulu. Kemana mereka, saya pengen tahu. Jadi kalian yang pernah belajar sama saya, kita ketemu ya. Saya ingin melihat, mendengarkan, dan barangkali kita bisa mencetak sejarah baru. Stay relevant.